Hai semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Tampu-Bolon dari Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri Taritung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai sport tourism. Selamat mendengarkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sport tourism merupakan wisata yang dikombinasikan dengan olahraga yang diharapkan menjadi salah satu motor penggerak sektor pariwisata di Indonesia. Tujuan dari adanya sport tourism ini untuk menarik para pendukung maupun penonton untuk menyaksikan kompetisi. Event olahraga akan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tuan rumah, masyarakat, dan pariwisata setempat. Karakteristik dari sport tourism itu adalah bagian dari suatu event olahraga yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pariwisata. Olahraga yang mengombinasikan dengan wisata atau sport tourism ini ternyata kian menarik minat banyak orang. Salah satunya seperti Mandiri Jogja Marathon 2019, yang faktanya sebanyak 80% peserta bahkan berasal dari luar Jogja. Pada dasarnya, sport tourism merupakan acara yang mengombinasikan olahraga sekaligus bertujuan mempromosikan pariwisata suatu daerah melalui keberadaan acara olahraga yang besar. Harapannya daerah wisata yang dilalui semakin populer. Selain itu, komunitas-komunitas di daerah yang bersangkutan juga bisa turut menggerakkan perekonomian wilayah di sekitarnya. Sebagai informasi, terdapat dua jenis sport tourism. Yang pertama ada hard sport tourism, yaitu acara perlombaan olahraga yang diselenggarakan bersifat regular, yang contohnya Asian Games, Olimpiade, World Cup, dan SEA Games. Yang kedua ada soft sport tourism sebagai pariwisata olahraga yang berkaitan dengan unsur gaya hidup, seperti lari, bersepeda, dan hiking. Ada juga yang masuk jenis bahari seperti diving, surfing, dan rafting. Nah, pada soft sport tourism tidak wajib hanya atlet yang mengikuti acara tersebut. Semua masyarakat bisa ikut. Indonesia dan sport tourism-nya sudah ada beberapa sport tourism yang populer dan diselenggarakan di Indonesia yang terkenal di kancah internasional. Penariknya, yakni alam Indonesia yang bervariasi dan menarik untuk ditelusuri, mulai dari laut, sawah, sungai, hingga wilayah pegunungan. Beberapa sport tourism Indonesia yang cukup populer misalnya Tour de Flores, Tour de Singkarak, dan Tour de Ijen. Perkembangan sport tourism di Indonesia juga menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat, yaitu 6% per tahun atau sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Berdasarkan data United Nations World Tourism Organization di 2015, tercatat juga sport tourism mengambil porsi 25% dari penerimaan industri perjalanan dan pariwisata. Ajang maraton yang populer, acara sport tourism yang kian populer juga, misalnya ajang maraton. Salah satu maraton yang baru saja berlangsung contohnya yaitu Mandiri Jogja Marathon pada tahun 2019, yang pada hari hanya pada tanggal 28 April 2019, sebanyak lebih dari 7.500 peserta mulai start lari di Candi Prambanan. Sebanyak lebih dari 85% peserta bahkan berasal dari luar Yogyakarta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, juga disebutkan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Itu terdapat pada pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dalam hal ini, olahraga dan pariwisata mempunyai tujuan yang sama. Kalau olahraga bertujuan untuk memberikan kesenangan, maka pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan. Pariwisata untuk olahraga atau sport tourism menurut Spillane pada tahun 1987 halaman yang ke-30 dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama big sport event, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympic Games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan olahraga lainnya yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya. Sporting tourism of the practitioner, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa pariwisata olahraga itu ditujukan kepada suatu perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga itu sendiri. Pariwisata ini bertujuan untuk memenuhi kepuasan untuk melakukan kegiatan olahraga yang disenangi seperti fishing, hunting, deep sea, diving, skiing, hiking, boating, dan lain-lain. Perkembangan water and adventure sport area sangat mendapat respon yang baik dan mendapat dukungan penuh dengan maraknya olahraga ini sebagai wadah untuk olahraga hiburan atau pertandingan yang diselenggarakan untuk memberikan hiburan atau tontonan kepada masyarakat. Water and adventure sport area merupakan objek wisata alam yang dipadukan dengan wisata buatan atau rekreasi dengan pengelolaan yang profesional. Dalam kenyataan, pelaku di bidang sport tourism masih sangat terbatas dan kurang bisa berkembang dengan maksimal dikarenakan untuk mempersiapkan SDM perlu kompetensi sebidang dan dinas yang terkait. Karena dampak positif dari sport tourism yang mempunyai keunikan dan ciri khas pengembangan potensi daerah masing-masing. Dengan hal ini, diharapkan dari tujuan wisata olahraga dapat berkontribusi secara maksimal untuk mengetahui keberhasilan sport event dan pengembangan sport event serta dampak berganda terhadap masyarakat. Berkaitan dengan hal di atas, maka pengembangan sport tourism perlu diharapkan dapat berpengaruh pada dampak pada berganda bagi masyarakat dalam lingkungan kepariwisataan olahraga Indonesia. Promosi olahraga melalui acara olahraga. Jika berbicara pada koridor idealisme, promosi olahraga melalui acara olahraga adalah suatu yang paling ideal untuk masyarakat. Menurut Kozo Tomiyama dari Osaka University of Health and Sports Science, ada 7 acara atau event yang bisa digolongkan kepada acara besar, yaitu pameran, karnaval atau festival, acara budaya dan keagamaan, acara peringatan sejarah, acara agrikultur, acara politik, dan juga acara olahraga besar. Dilihat di atas, acara olahraga terutama yang berskala besar adalah acara yang berpotensi mengembangkan sebuah wilayah kota ataupun negara melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur serta pembangunan fasilitas olahraga itu sendiri. Acara olahraga bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya kepada sebuah wilayah, kota, atau negara, tetapi juga berefek pada peninggalan atau warisan dari acara tersebut. Jadi, olahraga bisa dibilang merupakan alat untuk perkembangan sebuah wilayah. Misalnya saja penyelenggara Olimpiade, mereka akan mengadakan banyak acara olahraga di waktu yang sama dan di tempat yang sama sehingga memberikan sebuah kota tantangan tersendiri. Nah, dari penjelasan mengenai sport tourism ini, dapat kita ketahui bahwa pelaku di bidang sport tourism masih sangat terbatas dan kurang bisa berkembang dengan maksimal dikarenakan untuk mempersiapkan SDM perlu kompetensi sebidang dan dinas yang terkait. Karena dampak positif dari sport tourism yang mempunyai keunikan dan ciri khas pengembangan potensi daerah masing-masing. Dengan hal ini diharapkan dari tujuan wisata dan olahraga dapat berkontribusi secara maksimal. Berkaitan dengan hal di atas, maka perkembangan sport tourism perlu diharapkan dapat berpengaruh pada dampak berganda bagi masyarakat dalam lingkungan kepariwisataan olahraga Indonesia. Baik, sekian dari pemaparan yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.